Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah farmasi veteriner, akan menjelaskan materi mengenai dosis terkait bentuk sediaan obat hewan. Kelompok kami beranggotakan Risa Alivia Damayanti dengan NPM 160323049, Fitria Taufik Nuramdaniati 160323059, Dila Maula Fadila 160323060, Ayu Rahmawati 160323080, Gina Naila Nur Aziza 160323083. Yang pertama, prinsip dasar penetapan dosis. Penetapan dosis pada hewan mempertimbangkan perbedaan fisiologi dan metabolisme antar spesies, perbedaan ukuran tubuh dan sensitivitas terhadap obat, faktor usia, jenis kelamin, kondisi patologis, dan waktu pemberian. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi dosis. Yang pertama, berat badan, dasar utama perhitungan dosis. Yang kedua, usia, mempengaruhi metabolisme dan respon obat. Yang ketiga, jenis kelamin dan kondisi fisiologis, bunting, menyusui, stres, dan lain-lain. Yang keempat, patologi organ, gangguan hati atau ginjal dapat menurunkan eliminasi obat. Yang kelima, variasi spesies, tiap spesies punya tingkat metabolisme berbeda. Yang keenam, waktu dan cara pemberian obat mempengaruhi absorpsi dan efek terapi. Selanjutnya, yaitu strategi perancangan dosis. Perancangan dosis disesuaikan dengan yang pertama, spesies hewan yang diobati, yang kedua, bentuk sediaan obat yang dipilih, dan yang ketiga, rute pemberian obat seperti oral, injeksi, ataupun topikal. Dan jenis dosis yaitu ada loading dose atau dosis pemuatan, yaitu untuk mencapai kadar terapi yang lebih cepat. Dan ada maintenance dose, yaitu dosis pemeliharaan, yaitu untuk mempertahankan kadar obat di dalam darah. Selanjutnya yaitu ada bentuk sediaan obat hewan, yaitu ada sediaan cair seperti suspensi, larutan, injeksi, mudah untuk hewan yang kecil. Sediaan padat seperti tablet, bolus, ataupun kapsul yang cocok untuk hewan besar. Selanjutnya yaitu ada sediaan topikal seperti salep, spray, dan krim, yaitu untuk penyakit kulit. Selanjutnya yaitu ada sediaan intramammary, yaitu khusus untuk sapi perah atau mastitis. Pemilihan bentuk sediaan didasarkan dengan keamanan, khasiat, dan mutu obat. Dosis, respon, dan residu obat. Respon terhadap dosis tergantung pada rute pemberian, daya ikat obat terhadap protein, dan kecepatan metabolisme. Jika dosis terlalu tinggi, maka efeknya toksik. Jika dosis terlalu rendah, maka efek terapi tidak tercapai. Residu obat hewan dan dampaknya. Residu obat hewan yaitu sisa zat aktif yang masih tertinggal di jaringan hewan setelah pengobatan. Kemudian, jika dikonsumsi manusia, resiko toksisitas, alergi, atau resistensi antibiotik. Parameter pentingnya yaitu ada IDI, yaitu Acceptable Daily Intake, yaitu batas aman residu per hari bagi manusia. Yang kedua ada MRL, yaitu maksimum residu level, yaitu kadar residu maksimum yang diizinkan. Dan yang terakhir yaitu ada NOEL, yaitu No Observed Effect Level, yaitu artinya dosis tertinggi tanpa efek merugikan. Selanjutnya ada waktu henti obat. Waktu henti obat atau withdrawal time menjelaskan tentang periode jeda antara pemberian obat terakhir pada hewan hingga produk hewan tersebut seperti daging, susu, atau telur aman untuk dikonsumsi manusia. Tujuan dari waktu henti obat adalah memberi waktu bagi tubuh hewan untuk mengeliminasi atau menguraikan sisa obat atau residu hingga kadarnya berada di bawah batas aman yang telah ditetapkan, yaitu MRL, Maximum Residue Level. Kombinasi dan interaksi dosis. Jenis interaksi antar obat ada 4. 1. Sumasi, efek kedua obat dijumlahkan. 2. Sinergi, efeknya saling memperkuat. 3. Potensiasi, satu obat memperkuat efek obat lain. 4. Antagonisme, yaitu obat saling menghambat kerja satu sama lain.
Baik, selanjutnya kesimpulan dari dosis terkait bentuk sediaan obat hewan yaitu penetapan dosis obat hewan harus mempertimbangkan perbedaan fisiologi, metabolisme, berat badan, dan kondisi masing-masing spesies. Pemilihan bentuk sediaan yang tepat seperti cair, padat, topikal, atau intrameri berperan penting dalam efektivitas terapi dan keamanan penggunaan obat. Selain itu, pengaturan dosis yang baik dapat mencegah timbulnya efek toksik, interaksi obat yang merugikan, serta residu berbahaya pada produk hewan yang dikonsumsi manusia. Sekian mengenai penjelasan dosis terkait bentuk sediaan obat hewan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.